Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut pada part 3 tentang perhitungan total biaya untuk pekerjaan plester lantai di halaman rumah. Nah, pada tutorial part 1 kita sudah menghitung total kebutuhan material untuk area halaman depan. Kemudian untuk part 2 nya itu plester lantai untuk ruang jemur, dan yang part ketiga ini atau part terakhir adalah tentang menghitung total material dan biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan plester lantai halaman depan dan ruang jemur. Jadi ini adalah tahapan terakhir. Pertama, kita menghitung dulu kebutuhan total materialnya, dimana sebelumnya kita sudah mendapatkan total material untuk halaman depan dan juga untuk total material ruang jemur, di mana pada pekerjaan plester lantai halaman depan membutuhkan semen 7,5 sak, pasir 0,75 meter kubik, dan air 158 liter. Untuk ruang jemur, semennya 1 sak, pasirnya 0,15 dan airnya 20 liter. Nah, ini kita jumlahkan. Untuk semen berarti tinggal 7,5 tambah 1 sak menjadi 8,5 sak, atau bisa juga tanpa pembulatan yang dijumlahkannya, yaitu 7,326 sak ditambah 0,88 sak menjadi 8,214 sak dibulatkan 8,5, atau bisa juga teman-teman nanti membelinya 9 sak gitu kan, bisa membeli dalam bentuk 8 sak dan eceran sekitar setengah sak atau 20 kilo, atau langsung dibulatkan menjadi 9 sak. Kemudian untuk pasir itu 0,75 ditambah 0,15 menjadi 0,9 meter kubik, atau tanpa pembulatan 0,372 tambah 0,149 yaitu 0,881 meter kubik, yang dibulatkan sama yaitu 0,9 meter kubik. Kemudian kita juga bisa membelinya, misalnya disesuaikan, langsung saja dibulatkan menjadi 1 meter kubik. Jadi 0,9 dibulatkan lagi menjadi 1 meter kubik, karena pembelian di toko misalnya nanggung gitu kan kalau 0,9 kubik, jadi dibulatkan menjadi 1 kubik, itu tidak apa-apa. Kemudian untuk air itu 158 liter tambah 20 liter yaitu 178 liter. Jadi total materialnya itu setelah kita jumlahkan dan kita bulatkan atau kita sesuaikan, semen membutuhkan 9 sak, pasirnya 1 meter kubik, dan airnya 178 liter. Nah, setelah total kebutuhan material ini dihitung, kita lanjut kepada total kebutuhan biaya material. Jadi kita menghitung biaya materialnya. Nah, tadi kan semennya 9 sak, pasirnya 1 meter kubik, dan airnya 178 liter. Nah, teman-teman juga harus survei ke toko-toko material, ataupun teman-teman lihat referensi di internet juga bisa, tidak apa-apa, menentukan harga-harga per masing-masing material untuk harga satuannya. Misalnya di sini karena ada 3 unsur material, yaitu semen, pasir, dan air, di mana semen rencananya teman-teman menggunakan semen gresik, di mana untuk harga per 1 saknya itu sekarang 52.000. Lalu untuk pasir tanpa merek per 1 meter kubiknya harganya 375.000, dan air itu karena pekerjaannya itu renovasi rumah dan air tersedia bisa tanpa bayar, itu kan misalnya tanpa biaya, jadi diabaikan karena persediaan air gratis misalnya. Jadi hanya ada 2 yang harus dibeli materialnya, itu semen dan pasir. Nah, ini harga ini silakan teman-teman cari, karena setiap daerah itu pasti berbeda-beda untuk harganya. Nah, setelah harga ini didapat, tinggal teman-teman dikalikan saja dengan jumlah materialnya. Untuk semen karena 9 sak tinggal dikali harganya yaitu 52.000, didapatlah 468.000. Untuk untuk pasir 1 meter kubik dikali harganya yaitu 375.000, didapatlah 375.000. Lalu air karena diabaikan sehingga harganya 0, maka hasilnya 0. Tinggal kita jumlahkan 468.000 ditambah 375.000, didapatlah untuk total biaya pembelian material sebanyak 843.000. Nah, jika total pembelian material ini sudah didapat, kita lanjut ke perhitungan total kebutuhan biaya upah tenaga kerja. Nah, untuk upah tenaga kerja ini
analisa tenaga kerja ini untuk pekerjaan plester lantai itu bisa teman-teman mengacu pada AHSP pun tidak apa-apa jika teman-teman tidak memiliki referensi, atau jika teman-teman memiliki referensi bisa menggunakan hasil pengalaman teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan analisa sendiri, di mana analisa ini berdasarkan analisa sendiri atas pengalaman menangani beberapa proyek. Nah, kebetulan saya sudah menangani beberapa proyek, di mana dari setiap proyek itu kan pasti hasilnya berbeda-beda untuk pekerjaan plester lantai. Nah, ini saya ambil rata-rata, di mana pekerjaan ini sudah termasuk tahapan penyiapan lahan, membuat adukan sendiri. Jadi adukan ini dibuat secara seismik atau manual di lapangan, termasuk pekerjaan plester lantai, finishing acian, dan juga pekerjaan perapian, misalnya sampah-sampah dibuang, hasil bekas-bekas pekerjaan dan lain-lainnya. Jadi ini adalah hasil rata-rata, di mana saya biasanya menggunakan dua unsur, yaitu jika saya menggunakan mandor, itu satu hari saya menggunakan satu mandor, satu tukang, satu konek. Itu produktivitasnya itu bisa melakukan plester lantai sebanyak 0,6 meter kubik. Kalau saya tidak menggunakan mandor, itu saya menggunakan hanya satu tukang, satu konek, itu juga hasilnya sama 0,6 meter kubik. Akan tetapi perbedaan dari sini kalau hasilnya sama, karena kan mandor tugasnya hanya mengawasi. Di sini kalau saya menggunakan mandor, saya tidak perlu mengawasi secara intens pekerjaannya. Tetapi jika saya tidak menggunakan mandor, saya harus lebih intens untuk mengecek pekerjaan atau mengawasi pekerjaan agar pekerjaan yang dilaksanakan oleh tukang atau konek itu hasilnya sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Tapi untuk produktivitasnya rata-rata saya ambil sama, yaitu 0,6 meter kubik dengan satu tukang, satu konek per hari. Nah, silakan teman-teman juga di sini kalau ingin memakai analisa saya silakan, yaitu satu hari dengan satu tukang, satu konek adalah 0,6 meter kubik pekerjaan plester lantai. Nah, kedua, setelah teman-teman menentukan analisa tenaga kerjanya, yaitu teman-teman tentukan upah pekerjanya. Nah, kebetulan ini adalah harga upah di tempat saya berada, yaitu di Kota Salatiga. Di Kota Salatiga ini untuk tahun 2022, untuk tahun sekarang ini, mandor itu harganya 130.000, tukang itu adalah 105.000 per hari, dan konek adalah 90.000. Nah, ini saya dapat itu dari dua analisa, yaitu analisa real di lapangan, yaitu emang pekerja yang di Salatiga itu harga standarnya seperti ini, dan yang kedua itu saya analisa berdasarkan analisa UMK atau upah minimum kota atau kabupaten. Nah, kebetulan tahun 2022 ini di Salatiga adalah 2.128.523, di mana saya rubah atau saya konversi dibagi menjadi 25 hari, sehingga perharinya untuk pekerja itu minimal upahnya 85.000 dan saya bulatkan menjadi 90.000. Dan ini menurut saya mendekati dengan real atau upah yang ada di lapangan. Jadi silakan teman-teman untuk upah ini bisa teman-teman survei langsung kepada tenaga kerjanya yang ada di lokasi teman-teman, ataupun jika teman-teman tidak mengetahui, teman-teman bisa menggunakan analisa atau pendekatan analisa pembagian UMK dibagi jumlah hari kerja, yaitu 25 hari. Nah, setelah teman-teman menentukan harga upah pekerja, tahapan terakhirnya itu adalah menghitung total kebutuhan biaya upah tenaga kerja. Nah, kita hitung kebutuhan upah tenaga kerjanya, di mana halaman rumah tadi kan volumenya itu adalah 0,65 meter kubik, ruang jemur adalah 0,12 berdasarkan perhitungan di tutorial 41 dan 42, sehingga kita jumlahkan kubikasinya atau volumenya ruang jemur ditambah halaman rumah adalah 0,77, di mana produktivitas pekerjaan atau produktivitas pekerjaan ini tadi kan saya menggunakan 0,6, di mana saya ini pekerjaan diawasi sendiri tanpa menggunakan mandor. Jadi saya awasi sendiri ya. Jadi saya tidak menggunakan mandor, saya hanya menggunakan tukang dan konek.
dimana tukang dan keneknya itu satu tukang satu kenek. Jadi tinggal kita hitung durasi waktunya, yaitu tinggal bagi 4/5, yaitu volume pekerjaan rencana yang akan kita kerjakan dibagi dengan produktivitas pekerjanya. Jadi saya menggunakan satu tukang satu kenek, itu satu hari menghasilkan 0,6 meter kubik, sedangkan pekerjaan yang akan dikerjakan adalah 0,77 meter kubik, sehingga 0,77 dibagi 0,6 itu dapat diselesaikan selama 1,28 hari. Nah, 1,28 hari ini kita bulatkan menjadi 1,5 hari agar lebih mudah, karena kan pembayaran pekerja itu minimumnya itu dalam upah setengah hari. Biasanya kalau per jam itu jarang sekali, itu hanya untuk lembur. Tapi kalau untuk harian dengan jam waktu normal itu biasa minimum itu setengah hari. Nah, di sini karena ini mendekati ke angka setengah, jadi selesainya itu 1,28. Jadi sebelum setengah hari di hari kedua itu sudah selesai, maka saya bulatkan saja menjadi 1,5 hari. Jadi saya menggunakan satu tukang satu kenek untuk menyelesaikan pekerjaan sebanyak 0,77 meter kubik, itu membutuhkan waktu selama 1,5 hari. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan saja gitu kan. Karena saya tidak menggunakan mandor, berarti 0 orang dikali upahnya tadi kan 130. Untuk tukang 105, kenek dan untuk kenek 90.000. Jadi 0 kali 130.000 dikali 1,5 hari, berarti mandornya adalah 0. Kemudian untuk tukang, karena saya menggunakan satu tukang satu orang dikali 150.000 upahnya dikali bekerjanya selama 1,5 hari, sehingga upahnya adalah untuk tukang 157.500. Dan untuk kenek sama, yaitu satu orang dikali 90.000 dikali lamanya adalah 1,5 hari, yaitu jadi 135.000. Jadi upah ini kita jumlahkan 0 ditambah 157.500 ditambah 135.000, maka upah yang kita siapkan atau akan kita keluarkan kurang lebih sebanyak 292.500 untuk satu tukang satu kenek yang bekerja selama 1,5 hari. Nah, lalu tinggal kita rekapitulasi saja gitu kan. Biaya material ditambah biaya upah atau jasanya, kemudian ditambah juga teman-teman jangan lupa menambahkan biaya peralatan atau material pendukung atau biaya tak terduga. Ini adalah biaya jaga-jaga. Suatu saat misalnya saat melakukan pekerjaan pasti ada suatu barang-barang yang tidak terduga, seperti misalnya teman-teman ingin melakukan plesteran, mungkin butuh benang tukang atau juga membutuhkan paku gitu kan. Nah, itu masuk ke biaya tak terduga atau biaya peralatan atau material pendukung. Nah, biaya material itu kan tadi sudah didapat 843.000, biaya upahnya adalah 292.500. Nah, untuk biaya peralatan atau biaya tak terduga ini biasanya saya menggunakan kisaran angka sebanyak 5% dari jumlah biaya material tambah biaya upah gitu kan. Jadi silakan teman-teman untuk persentasenya itu boleh angka berapa saja, tetapi saya biasanya menggunakan 5%. Nah, di sini tinggal 5 ditambah total dari 843.000 tambah 292.500 adalah 1.135.500. Jadi 5%-nya adalah 56.775.000. Kemudian kita jumlahkan, maka total biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan plester lantai tadi di halaman depan dan ruang jemur sebanyak 1.192.275, yang kemudian kita bulatkan menjadi 1.193.000. Nah, ini adalah angka estimasi atau rencana yang perlu kita siapkan uangnya untuk merenovasi atau melakukan pekerjaan plester lantai di halaman rumah kita dengan ukuran seperti yang kita rencanakan di awal, yaitu halaman depan 2,85 meter kali 2,8 meter dan ruang jemur 2 meter kali 1,2 meter. Jadi untuk ukuran tersebut kita membutuhkan kurang lebih biaya, kita harus menyiapkan sebanyak 1.193.000. Jadi seperti itu untuk tutorial perhitungan biaya pekerjaan plester lantai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari mulai part 1, part 2, dan part 3 ini
bisa mudah dipahami dan dimengerti. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.